Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full kisah Dajjal part 2. Dajjal kemudian memulai petualangan di dunia luar, dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang besar. Ia mendalami berbagai hal yang menarik minatnya, menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri, dan mencari harta pengetahuan serta kekayaan di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, Dajjal berkembang menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Yang lebih mengagumkan, ia tetap mempertahankan penampilan yang sama seperti saat pertama kali meninggalkan pulau, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada usia 20 tahun, Dajjal melakukan kunjungan pertamanya ke Yaman, yang terletak sekitar 4.000 km dari pulau asalnya. Di sana, ia dengan cepat menyerap pengetahuan baru setiap hari, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui manusia lainnya. Setiap orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan oleh kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa, dan kecepatan berpikirnya yang luar biasa. Dajjal menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri, menjadikannya sebagai pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah beberapa waktu, keinginan untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina muncul dalam dirinya. Namun, sebelumnya rasa kerinduannya membawanya kembali ke pulau tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Ditemani oleh beberapa pembantu dan naik kapal besar, Dajjal memulai perjalanannya. Namun, di pertengahan perjalanan, kapal besar itu berhenti, dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri menggunakan kapal kecil. Ketika sampai di pulau itu, binatang besar hanya mengamati tindakan Dajjal tanpa berbicara dengan dia. Ketika berada di pulau, pikiran pertama yang muncul dalam benak Dajjal adalah mencari bahan-bahan ajaib yang menjadi warisan dari Jibril. Selain itu, ia juga membawa pulang sepotong batu kecil yang berwarna-warni, diambilnya dari batu panel tempat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuknya. Setelah itu, Dajjal melanjutkan petualangannya hingga mencapai Palestina. Setelah tiba di Palestina, usia Dajjal sudah mencapai 100 tahun. Meskipun begitu, dia tidak merasa lemah, tua, atau pikun. Seperti waktu telah berhenti pada masa kehidupan mudanya, menjadikannya tetap dalam keadaan yang penuh vitalitas. Tanpa ragu, Dajjal mulai merasa dirinya layak menjadi Tuhan, karena dia menyadari kecerdasannya yang melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjal yang dapat berkomunikasi dengan binatang luar biasa yang telah menjadi pengasuhnya sejak dulu. Dajjal menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya karena kekuatannya yang luar biasa. Menurut binatang tersebut, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya yang membuatnya merasa seolah-olah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bahwa dia adalah penyelamat. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pada zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi asistennya. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal melalui wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja, menugaskannya menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda. Namun, Dajjal tidak hanya menjalankan tugas-tugas biasa. Ia sering mencuri momen untuk mengintip percakapan antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengarkan dialog Nabi dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik. Tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog yang krusial, Dajjal bahkan mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika berkunjung ke Nabi Musa. Ia juga senantiasa memerhatikan perilaku para pengikut Nabi Musa yang semakin memperdalam keinginannya untuk mengejar pengetahuan dan kekuatan. Dajjal atau Samiri benar-benar licik dalam perilakunya, memanfaatkan tipu daya. Ketika Nabi Musa pergi beribadah selama 40 hari di Bukit Tursina, Dajjal memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu kaum Bani Israel. Dia menghasut mereka untuk mengumpulkan semua emas yang dimiliki agar dapat menunjukkannya kepada Tuhan Nabi Musa. Setelah berhasil mengumpulkan emas, Dajjal kemudian menggunakan emas tersebut untuk membuat sebuah patung anak lembu. Bahkan, patung itu dicampur dengan emas lainnya dan dengan pasir yang diambil dari bekas tempat malaikat Jibril
pernah berpijak yang telah dia simpan. Perbuatan Samiri benar-benar menggemparkan kaum Bani Israel. Patung anak lembu emas yang tiba-tiba bisa berbicara dan mengaku sebagai Tuhan mengakibatkan perubahan dalam keyakinan mereka. Ketika Nabi Musa kembali dari ibadahnya, dia sangat marah terhadap tindakan Samiri. Bahkan Nabi Harun juga mendapat teguran karena tidak mampu mencegah peristiwa tersebut. Nabi Musa kemudian memohon petunjuk dari Allah untuk menghadapi situasi sulit ini. Selama perjalanannya, Dajjal menjelajahi zaman kejayaan Daud dan mencapai zaman Nabi Isa. Meskipun fisiknya tetap seperti seorang pria berusia 30 tahun, ia tetap tampak muda meski telah mengalami ribuan tahun. Samiri yang telah hidup selama ribuan tahun mendengar kabar tentang Nabi Isa yang diakui sebagai keturunan Nabi Daud yang diutus untuk menjadi hakim yang adil. Mengoreksi segala kesesatan, ia menanggapi ketidakbenaran untuk menyelamatkan umat dari kezaliman yang dapat menimbulkan penderitaan di akhirat. Dajjal merasa ingin menguji kebenaran status Nabi Isa, oleh karena itu dia memutuskan untuk mengunjungi Isa. Namun dia tidak langsung berhadapan dengan Isa. Sebaliknya, dia mengirim seseorang untuk bertanya kepada Isa, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, beritahu saya siapa yang berada di luar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib." Alih-alih menghadapi Isa secara langsung, Samiri malah memilih untuk melarikan diri dan berkeliaran ke negeri-negeri yang jauh. Nabi Isa memberi peringatan kepada para pengikutnya untuk berhati-hati terhadap seseorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman, mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Dalam perjalanan panjangnya, Samiri menjelajahi lautan, tanah tandus, padang pasir, dan berbagai daratan. Samiri berinteraksi dengan beragam bentuk kehidupan dan makhluk hidup, menyerap pengalaman dari berbagai sumber. Meskipun terobsesi dengan pemikiran untuk menguasai dunia, ia merasa penting untuk kembali ke pulau asalnya, di mana dia menghabiskan masa kecilnya. Di pulau tersebut, ia merencanakan dan merancang strateginya untuk mencapai penguasaan atas seluruh negeri di dunia. Ketika tiba di pulau hijau tersebut, Samiri dihadang oleh makhluk raksasa yang berbulu tebal yang nampaknya menjadi penguasa pulau itu. Makhluk itu ditemani oleh 20 orang yang memiliki postur tubuh yang tinggi, melebihi tinggi pohon-pohon, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Mereka membawa rantai besi yang tampaknya terbuat dari bahan yang tidak biasa di dunia ini. Samiri harus mengatasi rintangan yang kuat di pulau ini. Dalam keadaan takut, Samiri bertanya, "Apa ini, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini?" Binatang raksasa memberikan jawaban, "Wahai orang yang sangat bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan sekarang tidak tersisa lagi bagi dirimu selain dari janji terakhir." Janji terakhir tersebut sesuai dengan pesan yang terdapat dalam wahyu Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab yang diberikan kepadamu kecuali yang dibawa oleh seorang nabi terakhir, yaitu Muhammad yang datang pada masa akhir zaman. Jika engkau mempercayai dan meyakini apa yang kami sampaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkanmu untuk menerima penutupan para nabi. Nama nabi tersebut adalah Muhammad Al-Amin. Nabi ini akan lahir dan diutus di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal tulisan. Ia akan berhijrah ke suatu tempat yang penuh dengan pohon kurma, banyak mata air, dan berlimpah sumur tawar yang terletak di tanah yang subur. Jika engkau mengingkari Nabi yang datang sebelum Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelubungi hatimu dengan kegelapan. Hatimu akan cenderung kepada keburukan dan tidak mampu melihat cahaya kebenaran. Pikiranmu hanya akan terfokus pada dirimu sendiri, seperti iblis yang terkutuk, dan engkau akan menjadi sekutunya yang akrab. Jika engkau tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, dan rasul-rasulnya, maka engkau akan dihukum dengan dipenjarakan selama 1000 tahun. Pembebasanmu akan terjadi setelah wafatnya Muhammad. Setelah pulih dari pingsannya, Samiri menyadari bahwa dirinya berada di dalam gua,
sementara binatang itu berada di depannya. Tangan dan kakinya terbelenggu oleh rantai yang sangat panjang, memungkinkannya untuk bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan bahkan buang air di tempat yang disediakan oleh binatang itu dekat sumur. Samiri merasakan rasa takut yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia tidak pernah mengalami belenggu seperti ini, bahkan selama kunjungannya ke penjara Fir'aun dan kerajaan lain selama pengembaraannya. Binatang tersebut mengatakan kepadanya, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, penguasa kejahatan di masa depan yang telah dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kekuatan dan kecerdasan, memberimu kebebasan untuk memilih jalanmu, tetapi inilah yang telah engkau pilih. Saat ini, engkau berada di zaman penutup para nabi dan kekasih Allah Muhammad. Ia baru saja dilahirkan beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau kini berada di ujung akhir zaman di bumi dan janji Allah telah tiba. Engkau tidak akan dibebaskan dari belenggu ini kecuali setelah wafatnya Muhammad. Tanda keluarmu sebagai orang yang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zuhar, dan seringnya terjadi gempa bumi dahsyat sebelum munculnya musuhmu yang akan menyerangmu." Saat Samiri berusaha melepaskan diri dari belenggu, ia bertanya kepada binatang tersebut, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa apa yang engkau katakan adalah benar? Mengapa engkau tidak mencabut ilmu sihirmu dan menjauhkan diri dari setan-setanmu? Saya benar-benar ingin keluar dan memerintah dunia. Tidak ada raja di dunia ini selain diri saya, dan engkau berupaya menghalangi hak saya. Saya adalah manusia tertua, waktu tidak memiliki pengaruh pada saya. Seluruh dunia di sekitar saya mungkin telah mengalami perubahan, tetapi saya tetap tidak berubah. Saya tidak menjadi tua dan rambut saya tidak memutih. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah Tuhan." Namun, binatang itu menjawab, "Baik engkau bersabar atau tidak, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap benar. Engkau telah dilaknat, diusir, dan dijauhkan seperti iblis yang terkutuk, sesuai dengan peringatan yang disampaikan kepadamu melalui tulisan-tulisan yang diwahyukan malaikat Jibril." Sahabat-sahabatmu berkongsi cerita yang dimuliakan oleh Allah. Dajjal diprediksi akan muncul pada akhir zaman dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Ia akan memimpin para pengikutnya menuju kehancuran, mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti jalan yang sesat. Namun, pada akhirnya, makhluk yang membawa fitnah besar ini akan dikalahkan oleh Isa yang turun ke bumi mendekati hari kiamat. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, penting untuk selalu waspada terhadap pengaruh Dajjal, serta memperkuat iman dan takwa kita agar tidak mudah terjerumus oleh rayuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat. Sekian kisah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.